Nyalakan. Oh iya. Simpan. Pencet simpan, ya. Iya. Oke. Silakan Selamat pagi, Bang. Bang. Abang Islam. Saya orang Hindu, Bang. Oke, silakan Bang. Silakan Bang, Abang. Ini saya mau ada cerita sedikit, Bang. Ya, gimana? Silakan Bang. Sama Bang Edis. Silakan. Anak saya itu sering bermimpi ditemuin Tuhan Yesus. Oke. Terus dia ya pernah cerita-cerita gitu kan. Tak tanya, bener apa enggak kamu ketemu Tuhan Yesus? Saya bilang gitu kan. Iyalah Pak, aku tahu kok dia pakai cahayanya warnanya putih katanya begitu kan. Pakai jubah warna putih gitu. Terus? Dia sempet pernah cerita sama saya Bang. Katanya pengen masuk Kristen katanya kan gitu. Oke, ada gereja yang paling dekat di situ? Ada sih, tapi saya gimana ya? Belum, dalam hati saya itu belum ikhlas. Terus saya pengen naik ke rumahnya Bang Edis, pengen cerita menurut Bang Edis bagaimana gitu. Ya, itu menurut saya bagus. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Diusap kepalanya dia. Dia pernah bermimpi katanya diusap kepalanya katanya. Ya, jikalau itu benar, ya berarti ya apalagi yang mau ditunda-tunda. Artinya itu adalah suatu pemberitahuan untuk mengikut dia, seperti itu. Tapi gini loh Bang, maksud saya kan gini, dia kan orang Hindu tuh Bang. Kami kan orang Hindu nih. Anak kami 2 cewek-cewek semua. Terus saya tanya, bener nggak mimpinya? Oh iya Pak, bener Pak, aku udah sering bermimpi kayak gitu Pak. Maksud saya begini Bang, kalau dia masuk masuk Kristen begitu saja, kan nggak ada pembimbingnya gitu. Jadi saya belum bisa memberi jawaban dia boleh itu, belum bisa saya. Jadi maksud saya gini, kemarin tuh saya sempat ngomong sama mamanya, kalau seandainya dia dapat suami orang Kristen, ya nggak apa-apa lah, berarti ada pembimbingnya, saya bilang gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia masuk Kristen, nanti caranya bagaimana gitu kan kita nggak tahu gitu loh. Ya, itu nanti pasti sejalan seiringnya waktu begitu. Artinya kita itu mau mencari tahu atau tidak begitu. Kalau malas mencari tahu, ya sekalipun mau nanti nikah dengan orang Kristen pun, ya nanti kalau orang Kristennya nanti tukang mabuk, tukang main perempuan gimana? Sama aja. Ya. Karena banyak orang-orang di agamanya Kristen, di KTP-nya tertulis Kristen, tetapi kerjanya mabuk, dugem, gini-gini, seperti si Robert Mukondo. Ada. Ya. Artinya gini, sekarang ini kan sudah zaman internet, zaman era canggih, di mana kita bisa mengakses Weda, bisa mengakses Quran, bisa mengakses Bible, begitu. Tinggal kitanya aja, ada nggak kemauan dari kita untuk mencari kebenaran, begitu. Karena kata Tuhan Yesus, jikalau engkau mencari kebenaran itu, dan engkau menghampiri kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, seperti itu. Tinggal permasalahannya, maukah kita mencari kebenaran itu? Gitu. Ya, saran Bang Edis nanti maksudnya biar dia tak suruh baca-baca Alkitab dulu. Nah, itu dia yang saya bilang. Apa yang pernah diucapkan, apa yang pernah dikatakan oleh Yesus sudah tertulis di dalam Alkitab. Tinggal kita pelajarin saja. Apa yang pernah diajarkan oleh Siddhartha Gautama tertulis di dalam kitab-kitab itu. Baca saja. Apa yang pernah diajarkan oleh Muhammad tertulis. Nah, masalahnya banyak orang beragama itu
dia tidak mempelajari itu. Dia hanya ikut-ikutan aja. Karena orang tuanya Hindu, ya berarti Hindulah saya. Karena orang tuanya Kristen, ya Kristenlah saya. Karena orang tua Islam, Islamlah saya. Itulah yang terjadi. 98% orang beragama hanya karena ikut-ikutan saja. Nah, jangan jadi yang 98%. Iya, kalau kita pas di yang benar. Kalau kita pas di yang salah gimana? Gitu. Ya kalau pertama kalinya dia cerita sama saya itu saya bilang gini, ya Bapak tidak langsung memberi jawaban iya dan tidak melarang, saya bilang gitu kan. Karena hidup tentang agama itu kan pilihan kita masing-masing kan gitu. Baik. Bapak nggak melarang, walaupun Bapak orang Hindu, nggak melarang Bapak kamu mau agama apapun, selama menurut kamu baik, silahkan. Baik. Makanya dari kemarin saya pengen naik roomnya Bang Edis kan, udah 3 kali ini kok kebetulan hari ini dinaikkan ini. Oke. Ya, jadi gini Pak. Jadi ini saya itu kan mengkaji berbagai macam agama. Saya pelajari, ya kan? Saya baca. Nah, sekarang ini kalau kita berbicara tentang agama ini, kita itu kan berbicara tentang keyakinan tentang adanya kehidupan abadi. Saya nggak tahu dalam agama Hindu percaya nggak dengan adanya kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, dalam Islam pun juga itu termasuk dalam rukun iman, rukun Islamnya, rukun iman atau rukun Islam itu. Tentang hari berbangkit, yaumil akhir. Kekristenan pun seperti itu. Nah, hanya saja yang saya pelajari dalam tokoh-tokoh agama ini, yang ngomong begitu itu semuanya ada dalam kubur gitu. Makanya satu-satunya yang berbicara tentang itu dan membuktikannya itu adalah Yesus. Makanya seandainya Yesus tidak bangkit di dalam iman kekristenan, karena iman kekristenan itu yang paling intinya itu adalah itu. Dari sekian panjang ruwetnya isi Alkitab, inti dasarnya adalah kebangkitan Yesus. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang adanya surga, tentang adanya kebangkitan, tentang adanya nanti kehidupan setelah kematian, apa segala macam, itu semua hanya omong kosong. Itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Tetapi karena Yesus bangkit, dan itulah yang dicatat oleh Alkitab dan mati-matian diberitakan oleh para rasul, oleh para murid-murid, mereka tumpah darah gara-gara memberitakan kebangkitan Yesus itu. Maka kami punya pengharapan. Artinya kami punya sesuatu yang bisa dipercayai tentang kebangkitan itu. Nah, sementara di dalam agama-agama lain, saya tidak melihat adanya sinar untuk mengharapkan atau adanya sesuatu segel untuk meyakini adanya kebangkitan itu. Contoh, misalnya saya Islam. Kalau saya orang Islam, maka saya akan menganggap cerita kebangkitan, bangkit nanti ditimbang amalnya, terus nanti dikubur ditanyain siapa Tuhanmu, nanti kalau salah jawab nanti begini. Itu akan saya anggap sebagai omong kosong. Kenapa? Karena nggak ada yang bangkit dari orang mati, itu nggak ada. Gitu loh. Seperti itu. Jadi itu kalau saya Islam ya, gitu. Itu akan saya anggap sebagai dongeng saja, sebagai cerita omong kosong. Karena Muhammad yang ngomong itu tidak pernah ngalamin itu. Kalau saya Islam, begitu. Artinya saya tidak punya setitik harapan untuk mempercayai itu. Nah, sementara di dalam kekristenan, ya, dalam pergumulan hidup saya mencari apa sebenarnya arti hidup ini. What the meaning of this life, gitu kan. Apa sih arti hidup ini, gitu kan. Untuk apa kita ada di dunia ini? Dari mana kita mau kemana kita, seperti itu. Itu pertanyaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Seperti itu. Nah, karena ada kebangkitan Yesus, makanya kami orang-orang Kristen itu punya harapan bahwa itu betul-betul kenyataan seperti itu. Nah, karena Yesus sendiri bangkit, maka
pengharapan kami akan adanya hidup yang kekal itu betul-betul pengharapan yang real, pengharapan yang nyata. Seperti itu, Pak. Makanya di dalam Alkitab kami tertulis, jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah semuanya ini. Seperti itu. Alangkah baiknya sekarang ini kita makan, pesta pora, tidur, udah. Karena besok kita akan mati. Dan setelah mati nggak ada apa-apa. Seperti itu. Tetapi karena kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu kenyataan. Dan itulah yang diberitakan. Maka kami punya arti, punya tujuan hidup ini. Seperti itu. Dulunya sebelum dia cerita itu Bang, ya saya sering nengok TikToknya Abang itu tak lewat-lewat aja. Nah habis itu saya sering nonton live-nya Abang itu sampai malam, kadang sampai jam 12 malam, sampai jam 11 itu. Sering saya tonton live-nya Abang. Saya pengen mendengarkan lah itu. Bagus sih live-nya Abang saya. Datangi saja gereja terdekat Bang, nanti gereja yang biblikal ya. Gereja yang mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukan gereja yang mengajarkan misalnya untuk menyembah patung begitu. Karena RK yang ngomong gitu katanya disuruh sembah patung. Kalau itu enggak. Gereja yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu. Oh, dia katanya pengen jadi orang Protestan katanya Bang. Ya, jangan ditunda-tunda lagi, datangi saja. Ya, di Bali banyak lah. Kami tinggalnya di Lampung, Bang. Oh, Lampung. Astaga. Berarti tetanggaan sama saya. Lampung mana ini? Saya tinggalnya di Lampung, Tulang Bawang. Oh, Tulang Bawang. Iya, Oke. tetangga saya ini rata-rata orang Islam kan. Kemarin saya sempat sindir gini. Ngapain pengen jadi orang Kristen? Udah jadi orang Islam aja, di sini kan banyak orang Islam, saya bilang gitu kan. Enggak Pak, saya enggak pengen katanya. Saya pokoknya ya cerita ini Bang ya, sedikit cerita. Ya, silakan. Ya dia namanya anak gadis kan, terus masih adalah anak-anak bujang itu nganjang ke sini gitu. Tapi kan rata-rata tangga kami kan Jawa, jadi orang Jawa orang Islam yang datang kan gitu. Saya nggak mau Pak, makanya aku nggak mau nemuin tuh kenapa katanya. Saya nggak pengen jadi orang Islam katanya. Saya kan udah bilang katanya bahwa saya pengen jadi orang Kristen. Oh ya sudahlah saya bilang gitu. Gitu ceritanya. Ya, nanti di Tulang Bawang banyak lah. Banyak gereja di Tulang Bawang. Temen saya banyak di Tulang Bawang. Oke lah Bang. Ya. Terima kasih sebelumnya ya Bang ya. Nanti pasti ada yang inbox lah. Oke. Pertama jangan mikirin yang itu dulu, mikirin yang Ya. gerejanya dulu. Nanti di gereja pasti ada banyak orang-orang Kristen ganteng-ganteng, baik-baik di gereja banyak. Makanya gaulnya ke gereja begitu. Jangan ke diskotik Nah, nanti kemarin itu. Kalau ke diskotik nanti ketemunya Robert Mokun. Kemarin kan gini ceritanya itu, sama mamanya kan diajak nonton jaranan gitu kan. Ya ketemu sama kawan-kawan Kristen kan. Cerita katanya dia, aku pengen jadi orang Kristen loh gitu. Ya udah ikut saya aja deh ke gereja, nanti temuin pendetanya dulu gitu kan. Tapi dia ngomong sama saya Mas. Tapi saya belum kasih tanggapan itu Bang Edi. Jadi belum saya kasih tanggapan antara iya dan tidak, itu saya belum kasih tanggapan. Jadi Tapi memang lebih bagus tuh memang belajar dulu. Belajar, pahami dulu begitu. Kalau memang masuk nyantol bagus, ya begitu. Jadi dia cerita seperti itu, sering didatangi dalam mimpi itu, sering didatangi Tuhan Yesus gitu kan. Terus saya bilang juga belajar dulu lah Alkitab dulu. Baca-baca kan bisa lewat HP, saya bilang gitu. Nanti kalau Kok tinggal di-download aja kalau dipakai Apple, kalau pakai iPhone tinggal ketik aja di Play Store di Google itu. Kalau pakai iPhone pokoknya itulah tinggal install aja di situ Alkitab gitu. Kalau di Google pakai Android tinggal di Play Store itu tinggal ketik aja Alkitab. Tak suruh baca-baca Alkitab aja, cuman dia kan katanya masih dengerin kalau lagu-lagu rohani gitu. Dulu pernah dia sempat kerja di Jakarta itu Bang katanya. Jadi
Kebetulan bosnya itu orang Cina, agamanya Hindu katanya. Asal diajak masuk ke gereja itu dia hatinya tenang katanya, damai gitu katanya. Tapi kan cuman cerita-cerita omong kosong, jadi ya nggak tak gabris gitu, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu aja. Nggak terlalu tak hiraukan gitulah. Iya, iya, iya. Ya, belajar dulu lah seperti itu. Oke, hanya itu Pak Maksin. Ya itu aja lah bang. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Saya turunkan. Ya, ya.